menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi terukur. Karena kerugian operasi sering muncul dari akumulasi pasar kecil yang tidak ditangani sejak dini. Masalah losis, mutu turun, dan keterlambatan distribusi langsung mempengaruhi profit perusahaan. Tapi karena mesin rusak, produksi tertunda, lembur naik, pengiriman terlambat, dan komplain pelanggan meningkat. Satu masalah kecil diabaikan dapat membuat kerugian berlipat ganda di seluruh rantai operasi. Adapun konsep dasar risiko. Pertama, risiko kemudian kali dampak. Yang kedua, hazard. Apa maksud hazard? Sumber bahaya potensial. Risk adalah kemungkinan bahaya terwujud dan menimbulkan kerugian. Isu, masalah yang sudah terjadi dan memerlukan penanganan segera, bukan lagi pencegahan. Dan uncertainty, ketidakpastian yang belum pasti dampaknya, perlu dipantau dan antisipasi secara proaktif. Adapun perbandingan risiko dengan angka komoditas. Contoh, komoditas sirih bahan baku kelapa sawit. Sirih bahan bakunya apa? Cepat membusuk karena minyak bervariasi. Risiko utama, penurunan mutu akibat penurunan pengolahan. Yang kedua, karet misalnya. Contoh sirih bahan baku, kadar karet kering, hijau cuaca, dan mudah mengumpal. Risiko utamanya apa? Kesulitan menyeragamkan kualitas bahan baku. Dan satu lagi contohnya teh. Ciri bahan baku, kualitas tergantung waktu panen dan pengangkutan, dan penggilingan. Risiko utamanya perubahan rasa dan warna produk. Manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengenali, dan memantau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan usaha. Adapun tujuannya, yang pertama melindungi aset dan sumber daya manusia, yang kedua menjamin kelancaran produksi, yang ketiga meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang, yang keempat memenuhi peraturan dan standar yang berlaku, serta mewujudkan usaha yang berkelanjutan atau continuous development. ISO 31000 tentang manajemen risiko. Yang pertama, menciptakan dan melindungi diri berbasis keputusan sistematis dan tepat waktu dan berbasis informasi terbaik. Risiko. Bagaimana cara kita menghindari risiko? Yang pertama, analisis proses kerja. Yang kedua, wawancara atau diskusi. Yang ketiga, studi kasus dan catatan riwayat. Dan yang terakhir, daftar periksa. Pengertian rendemen adalah perbandingan jumlah produk jadi yang dihasilkan dengan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Penyebab penurunan rendemen yang pertama, kesalahan pengaturan proses produksi, kebocoran pada saluran dan peralatan, pembuangan lahan yang masih dapat dimanfaatkan, penurunan kinerja mesin, dan mutu bahan baku yang tidak konsisten. Titik kritis, tahap pembersihan, pemisahan, pemurnian, dan pengerian adalah titik yang paling rentan terhadap penurunan rendemen. Dampak ekonominya, penurunan rendemen 1% saja dapat mengurangi pendapatan hingga 300 sampai 500 juta per tahun. Rendemen dan losis. Yang pertama, losis transfer material, adanya ketumpahan dan kebocoran. 3. Variasi setting mesin. Dan keempat, pengawasan output lemah. Baik, yang terakhir, bagaimana kita memetakan critical point. Untuk setiap titik proses, lakukan analisis sistematis dengan menjawab 6 pertanyaan kunci berikut. Yang pertama, apa yang bisa gagal, atau identifikasi semua skenario kegagalan yang mungkin terjadi pada titik proses tersebut. Yang kedua, apa dampaknya? Ukur konsekuensi terhadap produksi, mutu, biaya, keselamatan, dan reputasi. Yang ketiga, bagaimana mendeteksinya? Tentukan indikator, sensor, atau inspeksi yang dapat mendeteksi kegagalan lebih awal.
4. Siapa pemilik risikonya? Tetapkan penanggung jawab yang jelas untuk setiap risiko agar tidak ada yang terabaikan. 5. Kontrol apa yang sudah ada. Dokumentasikan pengendalian yang sudah berjalan dan evaluasi efektivitasnya. 6. Apa gap yang masih terbuka? Identifikasi celah pengendalian yang masih perlu ditutup dengan aksi perbaikan. Dan webinar saya sadari dalam menurut kita semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau yang kurang tepat dalam saya menjelaskan webinar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dalam kita Asdausa Unit Kebun Timur. Saya akan membacakan resume atau ringkasan dari materi webinar kita. Ya. Pengertian manajemen risiko. Apa itu pengertian manajemen risiko? Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, menangani, dan memantau kejadian yang perusahaan atau usaha. Tujuan manajemen risiko itu apa? Melindungi aset dan sumber daya manusia, menjamin kelancaran produksi, meminimalkan kerugian, dan memaksimalkan peluang, memenuhi peraturan dan standar yang berlaku, mewujudkan usaha yang berkelanjutan atau continuous improvement. Bagaimana siklusnya dari manajemen risiko tersebut? Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, analisis. 3, evaluasi. 4, penanganan. Dan 5, pemantauan. Menciptakan dan melindungi nilai. Manajemen risiko berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, terintegrasi. Bagian dari seluruh proses organisasi, bukan fungsi yang terpisah. Berbasis keputusan, membantu mengambil keputusan yang lebih baik di semua level. Sistematis dan tepat waktu, terstruktur, konsisten, dan responsif terhadap perubahan kondisi. Berbasis informasi terbaik, menggunakan data. Setiap keputusan produksi, maintenance, dan distribusi di pabrik seharusnya mempertimbangkan risiko sesuai dengan prinsip ISO 37000. Itu standar sistem manajemen internasional yang menjadi acuan dalam pengelolaan risiko sektor of farm. Ada standar ISO 9001 2015. Fokus utamanya mutu produk dan kepuasan pelanggan. Peran dalam manajemen risiko, mengidentifikasi risiko yang memengaruhi kualitas. ISO 14001 2015. Fokus utamanya pengelolaan dampak lingkungan. Peran dalam manajemen risiko, menangani risiko yang berkaitan dengan lingkungan. Ada juga ISO 31000 2018. Fokus utama pedoman umum dan peran dalam manajemen risiko. Acuan utama pelaksanaan manajemen risiko secara keseluruhan. Semua standar ini merupakan pendekatan berbasis risiko yang dapat diintegrasikan menjadi satu sistem manajemen terpadu. Terakhir, apa dampak risiko terhadap usaha? Pertama, finansial, biaya perbaikan, hilangnya pendapatan dan denda pelanggaran. Operasional, gangguan jadwal, penurunan efisiensi, menurunnya kepercayaan pelanggan dan masyarakat. Hukum, pencabutan izin usaha dan tuntutan hukum. Dan terakhir, sosial, konflik dengan masyarakat sekitar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tepat. Saya dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.